Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Lembaga Negara MPR dari mata kuliah Pemerintah Nasional dengan dosen pengampu yang bernama Alfa Briansa SIP MIP. Sebelum saya mempresentasikan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Syed Agelio Farnas, NIM saya B1B1222036, ruang 2, Fakultas Hukum. Baiklah, kali ini saya akan mulai presentasi saya yang berjudul sejarah terbentuknya MPR. Pada tanggal 1 Juni 1945, Suyopomo yang mengatur idenya akan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah Badan Permusyawaratan. Badan dapat meneliti perancangan Undang-Undang Dasar. Supomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan berubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Konsep Majelis Permusyawaratan Rakyat inilah yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI pada acara pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 pra-amandemen. Selanjutnya, MPR dari masa ke masa. Masa Orde Lama atau masa Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Pada masa ini, MPR terdiri dari 2 kamar, yakni DPR dan DPD. Fungsi MPR perumusan amandemen konstitusi dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, MPR terdiri dari 3 kamar, yakni DPR, DPD, dan utusan golongan. Jalan yang memerintahnya serta pengesahan dokumen penting seperti rencana pembangunan 5 tahun. Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Pada masa reformasi, MPR kembali terdiri dari 2 kamar, yakni DPR dan DPD. Fungsi MPR perumusan dan pengesahan amandemen konstitusi serta pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, kedudukan MPR. 1. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lain. 2. MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga legislatif dan lembaga konstitusi. Namun, MPR masih memiliki kedudukan sebagai lembaga yang menjalankan tugas negara. 3. MPR sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen konstitusi pada tahun 2002. MPR diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam amandemen konstitusi 2002. MPR diberikan kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kewenangan MPR mengubah atau menetapkan 1945. 2. Menetapkan hal-hal yang bersifat pokok dalam kebijakan umum negara. 3. Memilih presiden dan wakil presiden secara langsung atau live. 4. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan Hakim Agung.
pimpinan Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. 5. Memberikan persetujuan terhadap pernyataan perang, perdamaian, dan perjanjian internasional, dan mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Selanjutnya, tugas MPR. Yang pertama yaitu 1. Menetapkan mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1940. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan negara GBHN. 3. Memilih presiden dan wakil presiden serta memberhentikan mereka dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar. 4. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul rancangan Undang-Undang RUU mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Dasar dan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. 6. Melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan negara. 7. Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas usul untuk memberikan amnesti dan abolisi serta gelar sarjana dan penghargaan. Selanjutnya, menetapkan peraturan perundang-undangan tentang sistem kenegaraan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, ini sidang MPR. 1. Sidang tahunan MPR. Sidang tahunan MPR dilakukan setiap tahun pada tanggal 14 hingga tanggal 16 Agustus. Kedua, sidang paripurna MPR, yaitu rapat dan sidang paripurna MPR digelar pada awal dan akhir masa jabatan MPR, serta pada sejumlah momen tertentu dengan pertimbangan kondisi yang sedang terjadi. 3. Sidang istimewa MPR. Sidang istimewa MPR salah satunya bisa dilakukan jika Presiden melanggar pelanggaran. 4. Sidang umum MPR, yaitu selama masa Orde Baru. Sidang SU MPR dilakukan setiap 1 tahun sekali dalam masa jabatan 5 tahun. Selanjutnya, alat kelengkapan MPR. 1. Pimpinan bertanggung jawab untuk memimpin sidang MPR dan mengambil keputusan terkait tugas-tugas MPR. 2. Panitia ad hoc bertanggung jawab untuk menangani suatu masalah atau tugas tertentu yang diberikan oleh MPR. 3. Badan sosialisasi bertanggung jawab untuk berkoordinasikan dan mempresentasikan program-program sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi MPR. 4. Badan pengajian bertanggung jawab untuk melakukan kajian dan penelitian tentang isu-isu berkaitan dengan tugas dan fungsi MPR. 5. Badan pengangguran bertanggung jawab untuk penyusunan anggaran dan memantau penggunaan anggaran MPR secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengisian anggota MPR. Pengisian anggota MPR terbagi menjadi 2. 1. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 5 tahun. 2. Sedangkan anggota DPD dipilih oleh masing-masing provinsi melalui pemilihan di tingkat provinsi dengan masa jabatan selama 5 tahun. Pemberhentian anggota MPR terbagi menjadi 4, yaitu 1. Meninggal dunia, 2. Mengundur diri, 3. Dipecat oleh partai,
politik atau fraksi yang diwakilkannya karena melanggar kode etik atau aturan partai politik atau fraksi. 4. Diberhentikan karena melakukan tindak pidana atau pelanggaran etik. Selanjutnya, produk hukum MPR. 1. TAP MPR, tata acara dan prosedur Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengatur tata cara penyelenggaraan rapat dan sidang MPR serta prosedur pengambilan keputusan dalam rapat dan sidang MPR. 2. Keputusan MPR. Keputusan MPR itu adalah putusan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPR dalam pelaksanaan tugas fungsinya. 3. Deklarasi MPR, yaitu pandangan atau pendapat MPR terhadap suatu masalah tertentu yang dianggap penting dan perlu ditegaskan atau ditegaskan. 4. GBHN. GBHN yaitu adalah garis-garis haluan negara, pedoman pembangunan nasional dan mengatur arah pembangunan nasional dalam jangka waktu tertentu. 5. Yaitu Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perubahan atau penambahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan harus melalui persetujuan dari 2/3 dari jumlah seluruh anggota MPR. Selanjutnya, masa ke masa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di Indonesia. 1. MPR era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. MPR 1. MPR pertama kali dibentuk pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu MPR memiliki fungsi sebagai badan legislatif dan konstitutif. 2. Pada tahun 1950, MPR melaksanakan fungsi konstitutif dengan penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1950 yang mengatur tentang sistem pemerintahan parlementer di Indonesia. 3. Pada tahun 1959, MPR mengadopsi Undang UUDS 1959 yang memberikan kekuasaan eksekutif yang lebih besar pada presiden. Selanjutnya, masa ke masa Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR di Indonesia. 2. Di era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1968. 1. Pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, MPR memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan memberikan dukungan kepada pemerintah. 2. Pada tahun 1971, MPR mengadopsi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum negara yang ditetapkan berlaku hingga saat ini. UUD atau yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen memberikan kekuasaan yang luas kepada presiden dan menguatkan pemerintah otoriter. 3. Pada masa ini, MPR dianggap sebagai lembaga politik yang terkontrol oleh pemerintah dan menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan Orde Baru. Selanjutnya, masa ke masa Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu MPR di Indonesia. 3. MPR era reformasi
pada tahun 1998 sampai sekarang, yaitu pada tahun 1998 sebagai hasil dari kegerakan reformasi, MPR mengalami perubahan signifikan. MPR diubah menjadi lembaga yang lebih independen dan berperan dalam proses demokratisasi setelah reformasi. MPR menjadi lembaga tertinggi negara dengan fungsi sebagai pemegang kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta memiliki wewenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Sejak reformasi, MPR juga melakukan pemilihan presiden secara langsung atau live oleh rakyat, menggantikan sistem pemilihan oleh MPR. Pada tahun 2002, MPR mengadopsi amandemen UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pemisahan kekuasaan, pengakuan hak asasi manusia, dan pembagian wewenang antara pemerintahan dan pusat dan daerah. Selanjutnya, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Beberapa alat kelengkapan MPR yang berperan dalam pemilihan dan penetapan produk hukum. Satu adalah Badan Legislatif, Balik MPR, yaitu badan ini bertugas mengatur rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh MPR untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Balik MPR juga memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan terhadap peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah. Selanjutnya, alat kelengkapan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Badan Pembentukan Peraturan Baper MPR. Badan ini bertanggung jawab mengkaji, bahas, dan memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh pemerintah. Baper MPR juga dapat mengusulkan penyempurnaan atau perubahan terhadap peraturan yang ada. 4. Badan Musyawarah BAMUS MPR. Badan ini berperan dalam melakukan musyawarah dan membahas terkait hal-hal yang menjadi kewenangan MPR BAMUS. MPR juga memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan kepada MPR dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan produk hukum. Selanjutnya, produk hukum MPR yaitu sebagai berikut. 1. UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kewenangan untuk mengubah dan menandakan perubahan atas UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 harus melalui proses amandemen yang melibatkan DPR. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah produk hukum yang dihasilkan oleh MPR. Ketetapan ini dapat berupa keputusan, pandangan, atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh MPR dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya. Penetapan MPR merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh MPR dalam rangka menetapkan hal tertentu yang bersifat penting, misalnya penetapan hasil pemilihan umum atau penetapan
baiklah, sampai di sini saja presentasi saya. Jika ada kata saya yang salah atau presentasi saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Agil Karnas, izin mengundurkan diri. Sebaiknya kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.